Zara dengan NIM 152 akan mempresentasikan hasil laporan survei konsumsi pangan menggunakan metode SQFFQ. Untuk responden pertama, yaitu asupan energi harian, responden pertama tercatat sebesar 1.728 kalori atau hanya sebesar 76,8% dari kebutuhan AKG yang mana 2.250 kalori. Karbohidrat yang dikonsumsi mencapai 369 gram per hari atau 100,25% dari AKG, sehingga sedikit melebihi rekomendasi. Sebaliknya, protein hanya 32,9 gram, yang mana 54,8% dari AKG, dan lemak 20,8 gram, yang mana 35,2% dari AKG. Keduanya tergolong defisit. Kondisi ini menunjukkan pola makan yang dominan karbohidrat dengan kekurangan protein dan lemak. Gula yang dikonsumsi melebihi batas rekomendasi WHO, sehingga meningkatkan resiko obesitas dan gangguan metabolik. Sedangkan natrium 656 mg atau 33% dari AKG masih aman dari resiko hipertensi. Untuk responden 2 sendiri memiliki pola konsumsi yang juga tidak seimbang. Energi yang masuk hanya 1.281 kalori dari 56,9% AKG, dengan karbohidrat 232,7 gram, yang mana 64,7% AKG. Protein 21,9 gram, yang mana 36,6% dari AKG, dan lemak 15,8 gram dari 24% AKG, masih jauh dari kebutuhan, sehingga berpotensi menurunkan massa otot dan tubuh serta keseimbangan energi. 7,6 gram per hari atau 95,2% dari batas maksimal. Gram, yang mana 26,9% dari AKG, cukup rendah sehingga tidak menimbulkan risiko hipertensi. Secara keseluruhan, responden 2 mengalami defisit hampir di semua zat gizi makro. Untuk hasil kelompok perempuan sendiri, rata-rata kelompok perempuan menunjukkan asupan energi 1.173 kalori per hari atau hanya 52% dari AKG. Karbohidrat juga masih defisit, yaitu 229 gram per hari atau setara 41% dari AKG. Namun protein justru sangat tinggi hingga 3.074 gram atau 547% dari AKG, yang kemungkinan berasal dari konsumsi berlebihan pada sebagian responden. Lemak rata-rata hanya 17,3 gram, yang mana hanya 7% dari AKG. Sangat rendah sehingga beresiko mengganggu penyerapan vitamin larut lemak. Gula rata-rata kelompok perempuan 38 gram, yang mana 76% dari batas WHO. Relatif aman, sementara natrium hanya 420 mg, yang mana 21% dari AKG, jauh dari bawah batas aman dan tidak menimbulkan risiko hipertensi. Untuk kelompok laki-laki sendiri, asupan kelompok laki-laki juga menunjukkan defisit berat. Energi hanya 1.111 kalori, yang mana 42% dari AKG, karbohidrat 223 gram, yang mana 34% dari AKG, protein 18,5 gram, yang mana hanya 3% dari AKG, dan lemak 13,6 gram, yang hanya 5% dari AKG. Hampir semua zat gizi makro berada jauh di bawah kebutuhan, menandakan pola makan yang sangat kurang. Dengan gula rata-rata 33 gram, yang mana 66% dari batas aman, masih tergolong moderat, dan natrium hanya 278 mg, yang mana 14% dari AKG, yang mana cukup rendah dan aman dari resiko hipertensi. Berikut perbandingan individu dengan kelompok. Jika dibandingkan, responden 1 memiliki asupan energi yang relatif lebih tinggi, 76,8% AKG, dibandingkan responden 2 yang memiliki standar persen 56,9% dari AKG. Meskipun keduanya tetap defisit, rata-rata kelompok baik perempuan 52% maupun laki-laki 42% menunjukkan defisit energi yang lebih besar. Pada karbohidrat, responden 1 justru berlebih, yaitu 102,5% dari AKG. Sedangkan responden 2 dan rata-rata kelompok masih defisit. Hal ini menunjukkan variasi pola konsumsi yang cukup besar antar individu. Setelah itu, untuk protein dan lemak secara umum defisit pada individu, tetapi kelompok
kelompok perempuan menunjukkan kelebihan protein yang sangat tinggi, berbeda dengan laki-laki yang justru sangat rendah. Lemak konsisten defisit di semua kelompok maupun individu. Konsumsi gula lebih bermasalah pada responden satu yang sudah melebihi batas, sedangkan responden lain dan rata-rata kelompok masih dalam kisaran aman. Asupan natrium cenderung rendah pada semua responden maupun kelompok, sehingga relatif aman dan risiko hipertensi, meskipun tetap perlu dijaga agar tidak terlalu rendah dalam jangka panjang. Untuk ringkasan perbandingannya sendiri, secara keseluruhan, baik individu maupun kelompok menunjukkan pola makan yang belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Energi, protein, dan lemak cenderung defisit, sementara karbohidrat bervariasi dengan sebagian responden berlebih dan sebagian lainnya kurang. Gula menjadi masalah utama pada individu tertentu, sedangkan natrium relatif rendah pada semua subjek. Pola konsumsi ini jika tidak diperbaiki berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa pola konsumsi responden dan kelompok belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Asupan energi, protein, dan lemak masih jauh di bawah AKG, sementara karbohidrat bervariasi dengan sebagian responden berlebih dan sebagian lainnya defisit. Konsumsi gula relatif tinggi pada individu tertentu hingga melebihi batas rekomendasi, sedangkan natrium justru rendah pada semua subjek. Kondisi ini mengindikasikan adanya defisit zat gizi makro penting serta ketidakseimbangan pola makan yang bila tidak diperbaiki dapat berdampak pada status gizi dan kesehatan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.